Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Fajar. Kali ini saya akan membahas tema jangan melupakan Tuhan dalam hidupmu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau bicara tema jangan melupakan Tuhan dalam hidupmu, saya melihat akhir-akhir ini banyak orang melupakan Tuhan. Karena saya tidak tahu karena apa, tapi banyak orang melupakan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 10 ayat yang 25. Saya akan bacakan buat saudara pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, penulis Ibrani memesankan kepada kita, mengingatkan kita bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya, jangan menjauhkan diri dari waktu-waktu doamu, waktu baca Alkitab. Jangan bergeser dari itu. Tetap ingat Tuhan. Mungkin engkau sudah berhasil, tetap ingat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan segalanya. Ibrani mengingatkan kita hari ini bahwa ketika kita melupakan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu Ibrani menekankan di sini bicara perikopnya itu ketekunan untuk mencari Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari hal ini, mengingatkan kita, mari kita tidak jauh dari Tuhan. Jangan melupakan dalam hal apapun, hal kecil yang kita lakukan, itu kita jangan libatkan Tuhan di dalamnya. Kita tidak lupa akan Tuhan. Nah, mengapa orang meninggalkan Tuhan? Di sini saya catat di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang meninggalkan Tuhan ada 3 alasan. Pertama adalah karena uang. Karena uanglah orang melupakan Tuhan. Karena uanglah orang meninggalkan Tuhan. Karena uanglah orang tidak datang lagi, tidak punya waktu lagi untuk berdoa, untuk memuji menyembah Tuhan, mempersembahkan sesuatu yang baik. Nah, saudara, yang kedua adalah harta. Banyak orang mengejar harta, artinya sehingga dia waktu-waktunya tidak ada lagi, habis untuk mengejar harta. Yang ketiga, karena dosa membuat dia, mengikat dia, membelenggu dia, sehingga dia biasa-biasa saja, tidak ada rasa haus, tidak ada rasa lapar akan Tuhan. Nah, 3 hal ini alasan mengapa orang meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita diingatkan bahwa jangan sampai kita melupakan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena Ibrani dengan tegas mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Kenapa? Pertemuan ibadah itu membangun iman saudara. Pertemuan ibadah itu menyegarkan jiwa saudara. Pertemuan ibadah itu menyukakan hati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah pesan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam hidupmu. Di sini bagaimana atau akibat manusia melupakan Tuhan, maka ada 3 akibat yang akan saudara dan saya alami. Ketika mungkin kita berkata, oh Tuhan masih jauh lah, surganya masih jauh dari kita, atau hukumannya masih jauh, kan saya masih hidup, masih bisa cari nafas. Saya bilang, ingatkan saudara, segera bertobat. Kenapa? Kalau tidak, saudara akan alami 3 akibat ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, 3 akibat ini yang pertama, ya, 3 akibat ini yang pertama, ya, kita baca dalam Yeremia pasal yang ke-16 ayat yang ke-5. Nah, ada 3 akibat di situ, saudara. Kita baca, saya bacakan buat saudara yang bikin bunyi firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan, janganlah masuk ke rumah perkabungan, dan janganlah pergi meratap, dan janganlah turut berduka cita dengan mereka, sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan.
juga kasih setia dan belas kasihanku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat baik-baik. Tuhan udah mengingatkan kita lewat Ibrani bahwa jangan melupakan Tuhan. Tapi kalau saudara berkeras kepala dan ingin menjauh dari Tuhan karena mungkin saudara kecewa dengan Tuhan, karena mungkin saudara doanya tidak dijawab, karena mungkin saudara masalah-masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah kehidupan ini membuat kita doa juga biasa-biasa aja. Mungkin hatimu berkata seperti itu, tapi hari ini saya ingatkan saudara bahwa jangan lupakan Tuhan. Kalau tidak, 3 akibat ini akan kau alami. Yang pertama adalah dikatakan, aku telah menarik damai sejahtera pemberianku pada bangsa ini. Jadi Tuhan akan menarik damai sejahteranya daripada saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, damai sejahtera itu tidak bisa dibeli. Sekalipun engkau punya uang miliaran triliunan, itu tidak bisa beli. Karena damai sejahtera itu hanya didapat di dalam Yesus. Tidak ada lagi. Hanya satu-satunya jalan di dalam Yesus dapat damai sejahtera. Ada damai. Oleh sebab itu jangan lupakan Tuhanmu supaya hidupmu damai. Damai itu ada di mana? Ada di pikiranmu, ada di hatimu. Ketika hatimu damai, pikiranmu damai, kau makan pakai kecap pun pasti enak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah masalahnya. Seluruh manusia pasti ingin mencari damai. Di mana-mana mau hidup tenang, di mana-mana mau hidup damai dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya. Tapi saudara, ketika engkau lupakan Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku akan mencabutnya daripadamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya katakan kepada saudara, kalau Tuhan mencabut ini, manusia tidak bisa akan hidup. Tidur tidak akan bisa nyenyak, makan tidak bisa akan kenyang, ya kan? Itu semua karena damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, Tuhan berkata, demikian firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku. Jadi kasih setia Tuhan dan belas kasihan Tuhan akan dicabut dari hidup kita. Kalau itu dicabut, kita tidak akan pernah dapat pertolongan lagi dari Tuhan Yesus. Kasih setia itu, belas kasihan itu, Tuhan berbelas kasihan menolongmu. Mungkin engkau berkata, aku pintar karena aku memang belajar. Aku banyak uang karena aku yang usaha. Saya mau katakan, saudara, itu karena belas kasihanmu, belas kasihan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara, sehingga Dia memberikan kekayaan kepadamu, Dia memberikan kepintaran kepadamu, Dia memberikan hal-hal yang baik kepadamu, supaya engkau terhormat, supaya engkau dihargai oleh orang, supaya nama Yesus di dalam dirimu itu dimuliakan. Saudara yang kasih Tuhan, ingat baik-baik, bukan karena usahamu, bukan karena kehebatanmu engkau berhasil. Itu karena kesetiaan Tuhan, belas kasihan. Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau kasih setia dan belas kasihan Tuhan dicabut, saudara, kemana-mana saudara menemukan malapetaka, masalah. Hidupmu membawa masalah, kemana-mana bawa masalah. Dan saudara akan hidup seperti orang stres ketika kasih setia Tuhan dicabut, ketika belas kasihan dicabut. Yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, saya baca di sini, saya pelajari itu di pasal Yeremia pasal 15 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaraanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kau punya di dalam rumahmu, uangmu, semua akan dirampas oleh orang-orang yang kau tidak sangka. Mungkin sekretarismu, orang terdekatmu, Tuhan bisa buat itu menipu engkau. Tuhan bisa buat itu menjadi masalah bagi engkau. Kenapa? Karena engkau melupakan Tuhan. Ingat, hari ini mungkin engkau berhasil punya perusahaan sekian banyak, punya mobil segala, uang simpanan di bank begitu banyak. Tapi ingat, ketika engkau melupakan Tuhan, maka uang itu digerogoti oleh si iblis. Uang itu akan diambil kembali, dihalau oleh musuh-musuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat, jangan lupakan nama Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam hidupmu, karena di dalam Tuhan ada hidup. Oleh sebab itu, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya,
supaya kita jangan melupakan Tuhan. Kalau engkau mau hidup aman, sejahtera, terus kasih setia Tuhan terus selalu baru tiap hari, jangan lupakan Tuhan. Saudara, ini renungan yang singkat buat saudara dan saya. Saya berdoa supaya saudara yang menontonnya, saudara diberkati Tuhan. Semakin diberkati, semakin mengerti akan kebenaran ini. Sebelum saya akhiri, ingat, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, supaya Bapak Ibu saudara saya tidak ketinggalan firman yang luar biasa yang menyegarkan jiwa kita, supaya kita tetap aman di bumi ini, supaya kita tetap menikmati damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kalau hari ini mungkin aku bilang, pendeta, om saya ini gak damai sejahtera, bertobatlah. Mungkin kau berkata, hari ini kayaknya Tuhan gak pernah tolong saya, bertobatlah, maka Tuhan akan kembali menolongmu. Bertobat, jangan melakukan dosa lagi, jangan mengejar uang lagi, jangan mengejar harta lagi, tapi kejarlah Kristus sampai dia datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.